Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari dasar pemrograman PLC, masih di ladder diagram. Oke, kemarin kita mempelajari dasar dari ladder diagram. Di situ ada lebih memahami ke ladder diagram, apa itu ladder diagram, dan gerbang logikanya untuk dasar PLC. Untuk kali ini kita akan mempelajari cara membuat program di software CX Programmer seperti itu. Oke, di sini ada contoh program untuk program direct online. Di sini ada input 0.00, ada input juga 0.01, terus ada output 100.00, dan ini ada kontak dari output 100.00 seperti itu ya. Nah, cara membuatnya itu bagaimana sih, kayak gitu kan? Untuk bagi yang mempelajari software CX Programmer, nah biasanya teman-teman menggunakan toolbar seperti ini. Teman-teman lebih familiar menggunakan ini ya gitu ya. Karena apa? Karena mungkin dari teman-teman memang kalau belajar dasar mengenai CX Programmer nanti akan diajari menggunakan toolbar ini terlebih dahulu. Seperti itu. Nah. Oke, setelah ini kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuat program di CX Programmer menggunakan toolbar yang sudah ada di software CX Programmer. Oke, kita sudah membuka software CX Programmer. Mari kita buat lembar kerjanya terlebih dahulu dengan cara klik menu bar file, pilih new. Oke, di sini kita bisa mengganti namanya. Kita bisa beri coba gitu ya. Dan untuk device tipenya kita yang pakai CP1E. Untuk tipenya, CPU tipenya kita pakai N30 yang biasa saya pakai. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini saya perbesar dulu. Oke, di sini sudah ada lembar kerja, kayak gitu ya. Dan untuk toolbarnya ini ada di sebelah sini. Nah, bagi yang tidak ada bisa ditambahkan seperti itu dengan cara klik menu bar view, terus pilih yang toolbar ya. Nah, terus di sini pilih yang diagram seperti itu. Oke, mari kita praktekkan. Pertama-tama kita lihat kursornya. Kursor ini tandanya seperti panah. Karena di toolbarnya kita pilih yang tanda panah seperti itu. Nah, ini namanya selection mode. Nah, terus kita ingin membuat program seperti contoh tadi ya gitu. Oke, kita lihat di sini di sebelah kanannya selection mode. Di sini ada new contact NO simbolnya. Di sini ada yang NC. Dan ini untuk OR yang NO. Dan ini untuk OR yang NC. Terus untuk garis vertikal, ini garis horizontal, dan ini sebelahnya ada coil, dan sebelahnya juga ada coil tapi yang NC, dan sebelah kanannya lagi ada instruksi. Jadi instruksi ini nanti kita bisa memasukkan seperti timer, counter, div up, div down, set reset, dan lain-lain seperti itu. Intinya
selain kontak ya, tapi instruksi ya. Oke, mari kita coba. Kita pilih yang NO. Oke, kita kasih alamat seperti tadi, yaitu alamatnya adalah 0.00 seperti ini. Kita klik OK, atau kita juga bisa enter. Ini kita bisa ngasih komen, seperti kita kasih tulisan tombol start mungkin. Nah, seperti ini. Nah, untuk simbolnya yang di kursor ini tetap menggunakan simbol normally open seperti itu ya. Nah, padahal kita setelah ini ingin membuat yang normally close. Jadi pada toolbarnya kita pilih yang normally close seperti ini. Nah, kita kasih alamat 0.01. Kita bisa beri tulisan stop gitu ya. Nah, setelah ini kita kasih coil. Nah, coil berarti ini ya, new coil. Kita karena koin di sebelah paling kanan, maka kita kasih garis horizontal dulu seperti ini. Nah, baru kita bisa kasih coil sini ya. Kita kasih alamat 100.00. Ini kita kasih motor gitu mungkin, atau lampu gitu ya. Nah, sudah. Terus kita kasih OR yang NO. Nah, jadi ini ya OR ya. Kita taruh sini. Kita kasih alamat seperti outputnya atau coilnya. Nah, seperti ini sudah jadi seperti contoh program tadi. Kalau ya, kontaknya sudah tidak terpakai, kita kembalikan ke selection modenya atau jadi tanda panah ya kursornya. Nah, seperti ini baru bisa disimulasi. Cara simulasinya bisa menggunakan simulasi ya. Ini menu bar simulasi ya. Terus pilih yang work online simulation. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa mensimulasinya ya. Tandanya adalah ketika berhasil, di sini ada warna hijau. Ada warna hijau, ada warna hijau. Ingat untuk seperti video pertamanya, ini line powernya ya. Line power ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Seperti itu. Dan ini kenapa stop warnanya hijau? Di sini stop warna hijau itu menandakan bahwasannya kontak stopnya ini tersambung atau terhubung seperti itu. Walaupun di sini sudah ada garis coretnya ya, tapi mungkin agar lebih memperlihatkan bahwasannya kontaknya ini tersambung, makanya dikasih warna hijau seperti itu. Nah, sekarang kita simulasi. Caranya adalah pada tombol start kita klik kanan, kita pilih set, dan kita pilih yang on. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik lagi untuk mematikan tombolnya, set, dan kita pilih yang off. Oke, seperti ini. Jadi ketika tombol start ditekan, maka lampunya aktif gitu ya. Ketika ingin mematikan lampu, maka kita klik kanan pada kontak stop ini, kita pilih set, dan kita pilih on. Nah, kenapa kita pilih on bukan pilih off kayak gitu ya? Karena kontak stop sudah tersambung. Nah, set on itu artinya adalah untuk mengaktifkan kontaknya diaktifkan. Nah, jadi yang sudah tersambung ketika diaktifkan, maka nanti dia akan terputus. Berbeda dengan yang sudah terbuka gini ya. Kalau diaktifkan,
dia tersambung kontaknya. Kalau yang sudah tersambung ketika diaktifkan maka akan terputus seperti ini. Nah, kalau sudah mati lampunya, jangan lupa stopnya dikembalikan ya, dinonaktifkan. Caranya adalah klik kanan set dan pilih yang off. Oke, agar ini kembali hijau. Hijau itu berarti artinya tersambung kembali. Nah, jadi seakan-akan ketika kita sedang memencet tombol ya, ketika kita tekan maka harus dilepas kembali kayak gitu. Jangan sampai ditekan terus-menerus ya. Oke, seperti ini untuk yang membuat program dengan menggunakan toolbar. Untuk mengakhiri simulasi kita bisa klik menu bar dan kita pilih yang work on end simulation kembali untuk mengakhiri simulasi. Nah, ini berarti sudah kembali ya, tidak ada warna hijau lagi di sini. Oke, kita masuk ke cara membuat program menggunakan keyboard mapping. Jadi di sini sudah saya buat untuk mappingnya, keterangannya maksudnya. Ada kontak, ada coil, ada instruksi, ada line, garis kayak gitu. Jadi untuk kontak ada NO-nya menggunakan C, NC-nya normal close-nya menggunakan garis miring, NO yang OR menggunakan W, NC yang OR menggunakan X. Sedangkan untuk coil NO menggunakan O dan NC menggunakan Q. Instruksinya menggunakan I. Untuk line garisnya ini sesuai garisnya ya, mau ke kanan atau ke kiri, atas atau bawah, itu tinggal ditambahkan dengan kontrol. Jadi kalau right ya berarti kontrol plus right, left itu berarti kontrol plus left, dan seterusnya. Begitu juga untuk menghapus ya. Jadi untuk menghapus, ketika kita membuat garis ke kanan dan kita ingin menghapusnya, kita tinggal buat kebalikannya nanti untuk menghapus garisnya kayak gitu. Nah, supaya lebih jelas mari kita praktekkan. Oke, kita hapus dulu programnya. Nah, ketika kita ingin membuat program menggunakan keyboard mapping, kita bisa mengikuti tadi yang sudah saya buat seperti itu. Atau ketika kalian ingin mencari tahu mappingnya apa aja sih, tadi kan baru ada kontak, ada coil, ada instruksi, ada line kan. Nah, ternyata selain itu juga ada banyak sekali mapping yang ada di software CX Programmer. Oke, mari kita lihat mapping apa aja sih yang sudah ada di CX Programmer kayak gitu. Kita pilih ke menu bar tools, kita pilih yang keyboard mapping. Oke, kita lihat ini ada banyak sekali. Kita akan menuju ke mapping yang sesuai dengan yang tadi sudah saya buat, ada di insert ya ini ya. Ini yang untuk coil normally close Q, coil yang normally open O. Ini ada insert column, ada normally close garis miring, normally close yang untuk OR berarti itu pakai X, normally open pakai C, dan normally open untuk OR itu pakai W. Nah, jadi di sini banyak sekali, kalian bisa lihat sendiri seperti itu ya. Oke, mari kita praktekkan. Untuk membuat yang pertama itu membuat yang normally open ya, pakainya yang C. Oke, seperti ini. Jadi saya tidak perlu ngeklik toolbar yang ada di sini ya, langsung kita seleksi bagian yang ingin kita beri kontak gitu ya. Jadi kontaknya di sini yang pertama, maka saya taruh sini dan klik C. Nah, keluar seperti ini, langsung kita kasih alamat 0.00 seperti ini. Nah, di sini langsung keluar start ya, karena tadi dari program setelahnya tidak saya close, langsung saya gunakan kembali, jadinya seperti ini, sudah ada alamatnya seperti itu.
Selanjutnya kita akan membuat yang normally close menggunakan garis miring ya. Nah, ini tadi pakai garis miring, kita kasih alamat 0.01. Oke. Nah, selanjutnya kita kasih coil, dan sebelum kita kasih coil kita kasih garis. Nah, menggunakan Ctrl dan right ya, kanan ya, seperti ini. Nah, oh iya, tadi untuk menghapus ya, karena kita sudah buat yang ke kanan, untuk menghapusnya kita arahkan ke kiri, berarti Ctrl plus left. Nah, jadi ini menghapus seperti itu. Ini membuat ke kanan, kalau ingin menghapus kita arahkan ke kiri saja. Sama saja kita ingin membuat yang ke kiri. Nah, untuk menghapus kita kebalikannya ke kanan, seperti ini. Nah, uniknya di di CX Programmer ini, ketika kita menggunakan mapping, untuk yang coil kita tidak perlu mengarahkan ke yang paling kanan ya. Kita cukup di sini ya. Coba kita klik O, kita kasih alamat 100.00. Jadi otomatis nanti akan langsung bergeser ke yang paling kanan, karena letak coil itu memang di sebelah kanan. Tidak bisa coilnya kita taruh di sini gitu ya, itu nggak bisa ya, karena memang letaknya ada di sebelah kanan kayak gitu. Kalau kita menggunakan software dari Smart Relay itu pakai Zeliosoft, itu malah ada letaknya sendiri, ada kotakannya sendiri. Kalau di sini memang seperti ini, letaknya di sebelah kanan kayak gitu. Nah, terus kita buat OR-nya menggunakan W. Kita kasih sesuai alamat outputnya 100.00 seperti ini. Jadi sudah ada langsung garisnya ke atas karena pakai OR. Kita juga bisa menggunakan normally open, kontak normally open, yaitu pakai C seperti ini. Kita kasih 100.00, tapi tidak ada langsung garisnya ke atas karena ini bukan OR ya, tapi normally open biasa ya. Kalau seperti ini kita tambahkan garis manual, Ctrl up. Nah, jadi kita Ctrl up seperti itu. Nah, jadi hasilnya sama seperti B, tapi langkahnya lebih lama seperti itu ya, lebih lama. Nah, dan khusus untuk mapping ini ada perbedaan ya untuk mode insertnya, apa sih namanya? Classic input modenya. Saya pakainya yang klasik. Ada juga yang pakainya yang smart input mode. Coba kita pilih yang smart input mode. Ini letaknya ada di sebelah kiri selection mode. Coba kalau kita klik C, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, berbeda dengan yang klasik. Tapi saya lebih suka menggunakan yang klasik karena lebih familiar saja gitu. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa simulasi ya. Simulasinya seperti yang tadi kita praktekkan kayak gitu. Nah, untuk instruksinya ada sebutan dalam software CX Programmer ini ketika membuat program. Itu ada instruksinya seperti itu ya. Jadi penyebutannya apa, kita harus tahu. Tidak hanya ini NO, ini NC, ini tadi yang NOR seperti itu, ini output kayak gitu. Itu ada instruksinya. Jadi untuk yang pertama adalah untuk alamat 0.00 itu adalah load. Nah, penulisannya LD seperti ini. Kalau untuk kepanjangannya itu load ya, load kayak gitu. Oke, yang kedua adalah OR. OR-nya 100.00. Yang ketiga ada END. Nah, jadi beda ya. Kalau untuk yang awalan seperti ini, itu nyebutnya load.
Nah, tapi ketika letaknya ini sudah di tengah, itu adalah n ya, karena dia normally close, jadi ada not, ada tambahan not, kayak gitu. Semua yang ada garis miringnya ini atau normally close itu nanti disebut not, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah outnya 100.00. Nah, ini apa namanya, instruksi ini kita juga bisa sebut dengan mnemonik ya. Jadi mnemonik apa namanya, merupakan instruksi yang ada di program PLC. Jadi dari mnemonik pun kita juga tahu programnya itu seperti apa. Jadi semuanya kita hanya dikasih apa namanya, mnemonik saja gitu ya. Kita akan bisa membuat programnya juga gitu loh. Tanpa kita tahu gambaran programnya seperti apa, cukup dengan mnemonik kita sudah tahu programnya. Ada mnemonik dan ada apa namanya, alamatnya gitu. Ini ada contoh program seperti ini. Nah, bagaimana mnemoniknya? Nah, yang pertama ada load 0.00, yang kedua ada OR 0.02. Nah, ini berbeda ya. Kalau tadi di sini adalah N, sekarang adalah load juga. Kayak gitu. Nah, kenapa namanya load bukan N? Karena di bawahnya ini ada kontak lagi ya. Kontak lagi ya. Seperti itu. Kalau tidak ada, maka dia namanya N. Kayak gitu. Nah, karena dia ada normally close di sini, maka ditambahkin not. Selanjutnya ada OR dan ada endload. Endload itu berarti menandakan bahwasanya apa namanya, programnya seperti ini. Nah, jadi ada garis, kalau ada garis di tengah antara program, maksudnya gini ya, ini ada contohnya, ini ada yang sebelah kiri, ada sebelah kanan seperti ini, dan di tengahnya ada garis, itu nanti ada tambahan endload seperti itu. Nah, yang terakhir adalah outnya 100.00. Nah, ini adalah mnemonik untuk contoh program seperti ini. Jadi mnemoniknya adalah load 0.00, OR 0.02, load not 0.01, OR 0.03, endload, selanjutnya out 100.00. Jadi ini adalah mnemonik untuk program yang contohnya seperti ini. Terus yang kedua, ada load 0.00, ada endnote 0.02. Nah, kalau yang sebelumnya penyebutannya adalah 0.00 langsung ke 0.02 ya. Karena apa? Tadi ada garis di tengah. Kalau di tengahnya ini tidak ada garisnya, maka dia akan dari 0.00 langsung menuju ke 0.01 seperti itu. Jadi dari kiri ke kanan. Karena tadi ada garisnya, maka dari sebelah kiri ini ke bawah dulu ya. Nah, baru nanti lompat ke yang sebelah kanan atas. Kalau tidak ada, maka dari kiri ke kanan dulu. Jadi dari load 0.00 ke endnote 0.02. Ini N ya, bukan load ya, karena tidak ada garis di tengah. Ya, semoga paham kayak gitu ya. Nah, selanjutnya habis dari kiri ke kanan, langsung ke kiri lagi yang ada di bawah ini. Jadi ini adalah load 0.01 dan N 0.03. Nah, selanjutnya adalah OR load. Nah, OR itu berarti menandakan load endnote itu di bawahnya ada load dan N. Nah, terus di OR-kan. Jadi OR-nya itu sebenarnya itu garis ini ya. Nah, garis ini berarti menandakan bahwanya dia itu OR. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah ada output, out 100.00. Nah, jadi ini merupakan contoh mnemonik dari contoh program seperti ini.
Oke, ini merupakan contoh program terakhir tadi untuk yang overload ya. Jadi mnemonic juga bisa kita lihat pada software CX Programmer. Nah, ada beberapa cara, ada 3 cara ya. Yang pertama dengan toolbar yang ada di sini letaknya, view mnemonic, atau dengan klik kanan pada selection 1 yang ada di sebelah kiri ini, klik kanan, open mnemonic, atau menggunakan ALT plus M, seperti itu, ALT plus M, gitu ya. Coba kita buka mnemonicnya, ALT plus M. Nah, seperti ini, sama ya, ada load, ada endnote, load, end, or load, dan output. Di sini juga ada komennya tadi karena ini sama seperti program yang awal kayak gitu, jadi ini ada keterangannya start, stop, dan lampu kayak gitu ya. Dan untuk mnemonic ini sebenarnya tidak ada spasi ya, ini gabung semua. Tadi kan contohnya ada n spasi not, ada or spasi load, ada spasinya punya saya itu tadi sebenarnya salah ya, semuanya itu digabung. Nah ini n, not, or, load langsung tidak ada spasinya, seperti itu. Oke, untuk melihat mnemonic dari program yang kita buat itu seperti itu. Ada 3 cara, pakai toolbar seperti ini, atau pakai klik kanan open mnemonic, dan pakai ALT plus M, sama. Oke, semoga paham penjelasan singkat dari saya. Mungkin kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan pada kolom komentar seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.